Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Demografi 1, dan kita akan membahas materi ukuran-ukuran demografi dalam jumpa kita kali ini. Diawali dengan jumlah absolut, yang adalah jumlah mutlak, yang merupakan jumlah mutlak suatu penduduk atau kejadian tertentu di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Sebagai contoh, jumlah penduduk di kota A pada tahun 2010 tercatat 60.750 jiwa. Kemudian, jumlah mahasiswa kelas ini ada sebanyak 35 orang, dan jumlah dosen Politeknik Statistika STS tahun 2021 ada sebanyak 170 orang. Dari data ini kita hanya mendapat info mengenai jumlah saja. Selanjutnya, proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara pembilang dan penyebut, di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Kemudian dikalikan 100 untuk memudahkan interpretasi. Sebagai contoh, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia yang merupakan hasil sensus penduduk tahun 2020. Kita taruh jumlah penduduk lansia pada pembilang, sedangkan jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk secara menyeluruh, pada penyebut. Kemudian kita kalikan 100, dan hasilnya 9,93. Nah, sebagai seorang statistisi, kita harus tahu bagaimana menginterpretasikan angka tersebut. Dari angka yang dihasilkan, maka kita bisa mengatakan bahwa proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia yang merupakan hasil SP 2020 sebanyak 9,93%. Kita bandingkan dengan 100%. Berarti jumlah penduduk lansia hanya sedikit, sekitar 9,93%. Ingat, 9,93 dibandingkan dengan 100. Kemudian, contoh berikutnya adalah distribusi penduduk menurut daerah tempat tinggal. Di tahun 1990, tercatat jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan sebanyak 69%, sedangkan di perkotaan sebanyak 31%. Perhatikan jumlahnya adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa penduduk lebih banyak tinggal di pedesaan dibandingkan perkotaan. Sedangkan pada tahun 2000, tercatat jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan 57,6%, dan yang tinggal di perkotaan 42,4%. Kalau kita lihat, ternyata masih lebih banyak penduduk yang tinggal di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Sedangkan kalau kita bandingkan antar waktu, tetap dari dua waktu yang kita perhatikan, yaitu tahun 1990 dan tahun 2000, jumlah penduduk yang lebih banyak berada adalah di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih seksama, ternyata jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan dengan seiring waktu semakin berkurang, sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan seiring waktu semakin bertambah. Hal ini menarik kalau kita ingin teliti lebih jauh, mengapa orang-orang yang tinggal di desa cenderung untuk pindah ke perkotaan. Kita lihat dari data tersebut. Silakan untuk dikaji lebih mendalam. Kemudian rasio perbandingan antara pembilang dan penyebut, di mana pembilang dan penyebut itu merupakan kelompok yang berlainan satu sama lain. Misalnya rasio jenis kelamin, yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Kalau kita lihat formulanya, ya, pembilangnya A, penyebutnya B, kemudian dikali K,
Ingat, K suatu konstanta untuk memudahkan interpretasi. Dalam hal ini, kita menetapkan K adalah 100. Sebagai contoh, dari hasil SP 2020, ternyata kita mendapatkan sex ratio sebesar 102,3. Nah, kita menginterpretasikannya bahwa dari sekitar 102 atau 103 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Hati-hati ya dalam menerjemahkan 102,3. Jangan saklek disebut 102,3. Sebab kalau kita nyatakan 102,3 laki-laki, kedengarannya aneh. Jadi tolong diperhatikan sekitar 102 atau 103 penduduk laki-laki. Kira-kira begitu. Nah, lebih jauh lagi kalau kita lihat menurut kelompok umur, ternyata seks rasio menurut kelompok umur ada yang nilainya di atas 100 dan ada yang nilainya di bawah 100. Kalau di atas 100, seks rasio menunjukkan penduduk laki-laki yang lebih banyak. Sedangkan kalau seks rasionya di bawah 100 menunjukkan penduduk perempuan yang lebih banyak. Kalau diperhatikan, ternyata pada kelompok umur tertentu, seks rasio nilainya di atas 100. Sedangkan pada kelompok umur yang lain, seks rasio nilainya di bawah 100. Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Walaupun secara menyeluruh kita melihat bahwa seks rasio di atas 100, yang menunjukkan terdapat 101 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita perhatikan penduduk di usia lanjut, 65+, ternyata seks rasionya di bawah 100, yang menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Yang menarik adalah di usia lanjut, perempuan lebih bertahan hidup dibandingkan laki-laki. Dan ini sejalan dengan angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki. Pertanyaannya, mengapa perempuan lebih bertahan hidup dibandingkan laki-laki? Atau bisa juga saya menanyakan, mengapa laki-laki lebih cepat mati dibandingkan perempuan? Silakan untuk menjadi kajian mendalam. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat di situ bahwa pada usia lanjut, seks rasio garisnya semakin menurun, menunjukkan seks rasio di usia lanjut berada di bawah 100. Kemudian untuk negara lain ternyata kecenderungannya sama. Di Nepal pun seperti itu. Ya, di usia lanjut, seks rasio berada di bawah 100. Sedangkan sebelumnya terjadi dinamika. Kadang seks rasio di atas 100, kadang seks rasio nilainya di bawah 100. Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, adik-adik sekalian, ada soal, silakan dibuat untuk memperdalam materi yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya adalah angka atau rate. Angka atau rate merupakan perbandingan antara pembilang dan penyebut, di mana pembilang merupakan suatu kejadian tertentu, sedangkan penyebutnya adalah penduduk atau orang yang berisiko terhadap kejadian tertentu tersebut. Kita akan bahas mengenai indikator fertilitas. Diawali dengan crude birth rate atau angka kelahiran kasar. Kita lihat pembilangnya adalah jumlah kelahiran, sedangkan penyebutnya adalah jumlah penduduk. Nah, kalau kita perhatikan, ada kata crude atau kasar. Seperti yang di awal saya katakan bahwa penyebut merupakan penduduk atau orang yang berisiko terhadap pembilang. Jadi di sini penyebutnya adalah penduduk secara menyeluruh. Karena kita tahu bahwa yang berisiko terhadap pembilang dalam hal ini adalah kelahiran, sebenarnya adalah perempuan. Kalau di sini tercampur penyebutnya antara perempuan dan laki-laki, sehingga kita katakan sebagai angka kelahiran kasar. Tolong diperhatikan setiap formula yang diberikan, ya. Perhatikan pembilangnya, perhatikan penyebutnya, sehingga kita bisa memaknai
angka yang dihasilkan oleh indikator tersebut. Nah, dalam hal ini untuk memudahkan interpretasi, K-nya adalah 1000. Selanjutnya, lebih mengarah lagi kepada yang lebih berisiko, yaitu general fertility rate atau angka kelahiran umum. Kita lihat bahwa ternyata penyebutnya sudah mengarah kepada penduduk perempuan yang berusia 15 sampai dengan 49 tahun, yaitu perempuan berusia subur. Gitu, ya. Jadi kita perhatikan penyebutnya sudah lebih mengarah lagi dibandingkan CBR. Dan kita lanjutkan dengan ASFR, Age Specific Fertility Rate, yaitu angka kelahiran menurut kelompok umur. Nah, di sini kelompok umurnya dibagi menjadi 7. Ya, kelompok umur subur atau usia subur perempuan dari 15 sampai 49 tahun. Kemudian kita akan kelompokkan menjadi kelompok umur 5 tahunan, sehingga terdapat 7 kelompok umur. Kelompok umur 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, dan 34, dan seterusnya sampai 45, 49 tahun. Mengapa dikelompokkan? Ternyata kalau kita lihat menurut data yang ada, potensi melahirkan dari perempuan menurut kelompok umur tersebut ternyata berbeda. Itulah mengapa dibedakan menurut kelompok umur 5 tahunan. Jadi ASFR lebih cermat lagi karena memang ada potensi yang berbeda dari setiap perempuan menurut kelompok umurnya. Nah, selanjutnya kita totalkan dari ASFR tersebut, kita akan mendapatkan total fertility rate atau TFR, yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya atau selama masa reproduksinya. Jadi harap dengan cermat untuk bisa menginterpretasikan dengan tepat. Kemudian untuk mortalitas, kita akan mengawali dengan angka kematian kasar atau crude death rate. Seperti kita membahas kelahiran, di sini kita juga akan menemukan kata crude atau kasar. Kalau kita perhatikan, pembilangnya adalah jumlah kematian, sedangkan penyebutnya jumlah penduduk. Nah, kita lihat di sini, ternyata penduduknya penduduk menyeluruh, makanya kita menyebutnya sebagai angka kematian kasar. Ada kata kasarnya, karena kalau kita lebih jauh lagi, ternyata orang yang mengalami kematian itu berbeda menurut kelompok umurnya. Gitu. Nah, di sini kita akan lihat ASDR, Age Specific Death Rate. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya itu udah jumlah penduduk di kelompok umur tertentu. Tidak seperti crude death rate, penduduk secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat grafiknya, tolong nanti di-review mengenai grafik ASDR, ternyata mirip huruf U yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa angka kematian di usia dini dan angka kematian di usia lanjut itu lebih tinggi dibandingkan angka kematian di antaranya. Nah, silakan diingat-ingat kembali kenapa kok angka kematian usia dini lebih tinggi. Kenapa kok angka kematian usia lanjut lebih tinggi. Itu menarik untuk dikaji. Selanjutnya angka kematian bayi, infant mortality rate. Gitu. Nah, waktu kita membahas angka kematian bayi harus diingat batasan usianya. Bayi adalah mereka yang berusia belum genap 1 tahun. Itu disebut bayi. Nah, ingat ternyata angka kematian bayi bisa juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu angka kematian bayi endogen dan angka kematian bayi eksogen, atau istilahnya neonatal dan post neonatal. Kalau yang neonatal, bayi yang belum genap berusia 1 bulan, sedangkan post neonatal yang berusia 1 bulan sampai menjelang 1 tahun.
Nah, disebut endogen karena biasanya yang merupakan penyebab kematian neonatal itu dikaitkan dengan masa si ibu ketika hamil dan melahirkan. Sedangkan post neonatal dikaitkan dengan kondisi di luar si ibu tadi, sehingga disebut dengan eksogen. Nah, perhatikan formulanya, ya. Pembilangannya adalah jumlah kematian bayi, yaitu mereka yang berumur belum genap 1 tahun, dan penyebutnya adalah jumlah kelahiran hidup. Dikali K-nya 1000. Ya. Nah, ternyata angka kematian bayi ini tidak tercatat dengan baik, sehingga kita perlu menghitung secara tidak langsung, indirect, ya, dengan menggunakan mortality package, ya, atau MORPAC, gitu ya. Nah, angka kematian bayi sering dipakai sebagai suatu indikator, gitu, yang bisa mencerminkan bagaimana kondisi di suatu wilayah tertentu. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik untuk diingat kembali materi atau penjelasan yang pernah kita bahas ketika kita belajar bersama di pengantar demografi, gitu. Ya, baik, ini latihan-latihan, silakan dikerjakan untuk memantapkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Demikian materi yang disampaikan untuk pertemuan kali pertama ini. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua.